Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada video yang semoga menjadi video terakhir kita dalam seri ini, kita akan mencoba mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya mengenai asynchronous programming dalam membuat sebuah web server menggunakan Fast API. Dan web server kita akan berinteraksi dengan sebuah database, yang database-nya juga bukan database simulasi seperti video-video sebelumnya, tapi merupakan database beneran. Makanya di sini ada import SQL Alchemy dan import databases untuk berurusan dengan database kita. Dan kedua library ini harus diinstal dulu, tentu saja menggunakan pip install atau masukkan saja di file requirements. Ya itu. Dan si databases ini agak spesial library-nya karena databases ini membuat kita bisa berinteraksi dengan database kita menggunakan cara-cara yang asinkronus. Jadi itu sangat membantu. Dan fokus dari video ini saya harus menegaskan itu bukan tentang Fast API-nya maupun tentang Pydantic-nya maupun tentang SQL Alchemy-nya ataupun tentang databases-nya, tapi lebih ke tentang bagaimana kita menggunakan istilah-istilah yang asinkronus gitu ya dalam pembuatan web server kita menggunakan Fast API. Jadi saya bakal mengasumsikan bahwa yang menonton video ini itu sudah mengerti tentang itu semua, tentang web development atau lain-lain sebagainya, dan tentang perdatabaseannya SQL, karena ntar bakal ada query-query yang bakal menggunakan sintaks yang mirip dengan SQL juga karena kita menggunakan SQL Alchemy. Jadi ya itu. Kemudian satu hal lagi adalah kita bakal melihat bahwa ternyata nggak banyak ilmu yang dipelajari dalam video ini mengenai asynchronous programming karena Fast API sudah membuatnya menjadi sangat mudah untuk digunakan. Oke, itu aja. Pertama-tama kita harus membuat file database kita store.tb menggunakan touch. Jadi ini tinggal di-execute aja, dijalankan aja di direktori yang kita inginkan. Karena ini saya sampel 02db.python ini ada di dalam async.io, jadi saya buatnya di situ. Nah, sekarang saya bakal meng-setup database-nya, tapi karena sekali lagi fokus videonya itu bukan tentang database, saya bakal skip di bagian setup-nya ini. Saya bakal menjelaskan di akhir. Baik, ini database kita. Database URL-nya sudah kita link ke sini, ke store.tb yang baru saja kita buat. Kemudian ini metadata, SQL metadata, database, ya memang self-explanatory lah ya. Kemudian di sini kita membuat sebuah tabel, mungkin jangan registrasi aja. Di sini kita membuat sebuah tabel menggunakan SQL Alchemy juga. Dan apa tabel ini isinya? Tabel ini isinya adalah kita pertama memiliki username, kemudian kita memiliki nama, kemudian kita memiliki umur. Kenapa username-nya integer? Karena saya ingin supaya ntar si username-nya diisinya secara otomatis oleh si server kita. Jadi bukan dibuat sama si usernya, supaya lebih gampang aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau dibikin jadi string juga, mangga silahkan gitu ya. Itu aja sebenarnya kolom-kolomnya. Ntar dalam web server kita akan mengisi ini gitu ya, mengisi dan mengedit atau mendelete ini. Dan kemudian kita men-start engine-nya, kemudian ya itu udah selesai. Selanjutnya kita akan memanggil Fast API kita. App sama dengan Fast API. Canggih sekali nggak sih? Oke. Pertama kita ingin mengurus ketika servernya baru mulai. Jadi app.onEvent apa namanya? Startup ya. Ketika startup kita ingin menyalakan, kita ingin menyambungkan database kita. Jadi kita menggunakan async-dev connect. Oke, kenapa jangan connect, startup maksudnya. Oke, jadi async-dev tentu saja gara-gara kita sedang membuat sebuah program yang asinkronus. Kemudian kita akan meng-await di sini database kita connect. Gitu. Ingat harus di-await, kenapa? Karena ini merupakan sintaks ini kalau kita nggak await ya dia bakal mereturn sebuah objek coroutine yang kita tidak inginkan gitu ya. Kita ingin coroutine dilaksanakan, jadi kita harus meng-await-nya. Dan sebenarnya sederhananya semua hal yang terkait asinkronus di video ini itu hanya sekedar membuat async-dev dan meng-await si program yang kita si bagian yang bisa di-await-nya aja sih, bagian asinkronusnya itu. Kemudian untuk shutdown-nya kita bakal shutdown async-dev shutdown
apa yang kita await. Sekarang kita akan database.disconnect. Oke, jadi kedua hal ini kita menggunakan asinkronus. Kenapa? Karena ketika kita berurusan dengan database-nya, kita tidak ingin menunggu. Kita ingin sambil mengerjakan database tersebut, kita bisa sambil mengerjakan sesuatu yang lain. Jadi kita itu aja sebenarnya. Selanjutnya, untuk kita masukkan data kita ke dalam ke dalam database kita melalui server kita akan menggunakan kita akan membuat sebuah base model dulu, karena ini bakal keluar berkali-kali dan tidak efektif kalau kita harus buat terus-terusan gitu setiap kali kita membuat fungsi membuat endpointnya. Jadi pertama, untuk registrasi kita akan masukkan nama dalam bentuk string, dan ini ada placeholdernya. Kemudian umur juga dalam bentuk integer. Jadi ini pun harus dikasih placeholdernya. Oke. Kemudian registrasiin. Kemudian satu base model lagi akan kita base model. Satu base model lagi kita akan buat untuk untuk mengeluarkan data kita, atau untuk respon kita. Ini isinya adalah user ID, integer, username, nama, ini string, kemudian ada umur, integer juga. Nah, sekarang untuk kita akan membuat suatu tempat di mana kita akan di server kita menerima data dari usernya, kemudian kita masukkan ke dalam database. Dan tentu saja kita akan menggunakan post di sini. Kita akan misalnya post di registrasi. Nah, gitu. Post registrasi. Respons modelnya adalah tadi sudah kita buat si registrasi. Nah, dalamnya kita akan membuat sebuah fungsi, dan saja fungsinya harus asinkronus. Kita akan membuat membuat data baru di database. Jadi kita akan menggunakan create, kemudian R itu adalah registrasi in-nya, dan kita akan inject dependency di sini, siapa tahu butuh. Tapi sebenarnya sekarang masih nggak butuh sih. Tapi kalau misalnya ntar butuh kan gitu. Kemudian di dalamnya kita akan mengquery di mana si query ini kita masukkan data kita ke dalam data kita ke dalam database gitu ya. Registrasi.insert insert values. Apa value yang kita insert? Kita akan masukkan nama kita yang ada di sini, r.nama, dan satu lagi adalah umur sama dengan r.umur. Jadi begini. Kemudian untuk kita mengeksekusi ini, kita akan mengeksekusinya dengan await database execute query kita. Dan untuk kita, ini kan belum ada user ID-nya ya, dan user ID-nya saya sudah bilang bakal dibuat secara otomatis oleh server kita. Jadi kita bakal untuk membuat itu gitu ya, untuk membuat si user ID-nya, rekam sama dengan ini misalnya. Kemudian kita akan buat satu query lagi, register.select, kemudian where registrasi, ini bukan register ya, nggak ada register. Registrasi.select, di dalam tabel registrasi kita akan men-select di mana tabel registrasi kita mengambil kolom user ID-nya itu sama dengan record ya? Oh, bukan record, rekam. Oke, rekam. Kayaknya biar lebih jelas gitu ya. User ID. Kemudian kita akan ini juga untuk buat si responsnya, await database .fetch. Kita hanya perlu fetch satu query yang terakhir. Kemudian kita return
si row-nya dalam bentuk dictionary. Oke, ini aja mungkin yang bisa kita lakukan kalau kita run ini. Oke, ada yang salah. Maaf, ini lupa ditambahkan ininya. Oke, ternyata salahnya di sini. Oke, itu aja. Agak mengganggu sebenarnya. Oke, udah jalan servernya, kita langsung jalanin aja di sini. Kan belum ada ininya ya, belum ada user interface-nya. Nah, tidak perlu khawatir karena kita hanya fokus di backend aja dan kita nggak pengen berurusan dengan user interface. Saya nggak pengen berurusan dengan user interface karena saya sangat buruk dalam membuat user interface whatsoever, dan saya rasa itu hanya akan memenuhkan video ini. Jadi ternyata Fast API itu canggih. Kita tinggal gitu kan, udah ada dokumentasinya, dan dokumentasinya interaktif. Jadi kita tinggal masukin di sini, try it out, kita tinggal nyobain. Arsyad namanya, umurnya 19, masih muda aku. Kemudian nah, langsung ada kan user ID-nya 4, namanya Arsyad, umurnya 19. Nah, itu aja mungkin yang bisa dicontohin dalam video ini. Sebenarnya pengennya sih saya ada bagian update-nya dengan put, kemudian ada bagian delete-nya, kemudian ada bagian get-nya, tapi ya saya rasa untuk mencontohkan, untuk mendemonstrasikan penggunaan asynchronous programming dalam pembuatan web server ini aja udah cukup, dan sisanya mungkin bisa dieksplorasi sendiri. Dan mungkin kalau ternyata ntar ada bagian-bagian yang ternyata perlu dibikin lebih detail lagi, insya Allah saya bisa bikin videonya lagi. Tapi untuk sekarang itu aja. Inti bangetnya adalah di sini, yang menjadi inti utamanya adalah bahwa ternyata dengan Fast API dan segala kecanggihan zaman sekarang gitu ya membuat suatu web server yang asinkronus itu nggak begitu sulit, itu sangat mudah, dan sebenarnya semuanya hanya berpusat di async-def dan di await itu aja sih. Walaupun ntar mungkin bakal ada sintaks-sintaks lain yang lebih kita perlukan, tapi ya overall ini mudah dan hanya begini aja. Tapi sebenarnya pemahaman kita mengenai asynchronous programming yang udah kita bangun selama berapa pertemuan terakhir itu bakal membantu kalau kita berurusan dengan sesuatu yang lebih kompleks lagi. Baik, itu aja. Terima kasih. Thank you sudah nonton sampai sini dalam seri ini. Jadi ya itu aja mungkin. Dadah.